Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke adik-adik, kali ini saya akan menyampaikan materi kimia kelas 12 bab reaksi, reduksi, dan oksidasi ya. Jadi topik yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini adalah penyetaraan reaksi redoks, khususnya penyetaraan dengan metode setengah reaksi ya. Nah, di sini ada 6 langkah dalam menyelesaikan penyetaraan reaksi dengan metode setengah reaksi. Jadi ada 6 langkah. Harapan saya segera dihafalkan ya, agar ke depan apa yang saya sampaikan bisa dipahami ya. Oke, sebelum masuk ke materi penyetaraan reaksi dengan metode setengah reaksi, saya akan terangkan konsep dasarnya dulu ya. Jadi konsep dasarnya itu adalah materi kelas 10. Oke, kita review sejenak. Jadi di materi kelas 10 dulu kita dikenalkan dengan konsep bilangan oksidasi ya. Jadi bilangan oksidasi itu bilangan yang menunjukkan banyaknya elektron yang terlibat dalam suatu reaksi. Nah, yang pertama adalah unsur bebas. Ini biloknya 0 ya. Jadi seperti Na doang, H doang, Cu, Fe, jadi single parent lah ya, jadi dia sendirian. Nah, ini biloknya Fe 0 semua, di 0 semua. Nah, kalau dia senyawa, misalkan H2SO4, ini juga 0, artinya totalnya ini 0. Biloknya ini kan hanya ada 2, jadi bilok dari 2 hidrogen ditambah dengan 1 belerang atau sulfur, ditambah dengan 4 kali biloknya O, itu sama dengan 0 totalnya. Jadi bukan hanya 0, S-nya 0, O-nya 0, enggak. Jadi totalnya mereka ini 0 gitu ya. Nah, ion, kalau ion sesuai muatannya, misalkan H plus gini. Ya, biloknya berarti ya plus 1. Fe 3 plus, ya sudah biloknya ini berarti plus 3. O2 min, ya sudah biloknya ini min 2. SO4 2 min. Nah, biloknya S ditambah 4O. Ini 4O ya, tak kasih titik tengah supaya beda sama 0. Nah, ini biloknya totalnya min 2. Jadi biloknya ini sama dengan min 2. Beda sama ini, karena ini nggak bermuatan, berarti dia totalnya 0. Antara H plus sama H ini berbeda. Ini unsur atau atom gitu ya. Ini ion. Nah, kalau dia berupa unsur atau atom, maka dia biloknya 0. Tapi kalau dia berupa ion, ya sesuai muatannya gitu ya. Hidrogen umumnya plus 1. Ini yang harus dihafalkan. Hidrogen itu plus 1. Oksigen umumnya min 2. Saya bilang umumnya ya. Jadi kebanyakan hidrogen itu plus 1. Oksigen itu min 2. Tapi ada pengecualian. Nah, saya tidak bahas yang itu supaya tidak terlampau panjang. Terus logam. Logam golongan 1A sesuai dengan golongannya berarti plus 1. Golongan 2A berarti plus 2. Masih ingat golongan 1A ini apa aja? Li, Na, K, Rb, Cs, Fr ya. Hafalkan yang ini aja. Nah, terus kalau golongan 2A, Be, Mg, Ca, Sr, Ba, Ra ya. Yang paling sering dipakai yang ini. Nah, hafalkan ya. Mereka ini biloknya adalah plus 2. Yang saya maksud kalau dia single parent kayak gini, nah, maka dia 0. Maksud saya, misalkan dia dalam bentuk senyawa misalkan NaOH. Nah, ini adalah biloknya ini plus 1 gini ya. Atau misalkan ini CaO gini. Nah, biloknya Ca ini adalah plus 2 gitu ya. Jadi ini harus dihafalkan. Jadi ini terikat dalam bentuk senyawa. Tapi kalau dia single parent, Mg doang, Ca doang, ya dia tetap aturan nomor 1. Berarti dia 0 gitu ya. Oke, saya kira cukup untuk sesi review ini. Kita akan langsung masuk ke materi inti, yaitu metode setengah reaksi. Apa itu metode setengah reaksi? Oke, kita simak sebentar. Jadi
Prinsip penyetaraan reaksi dengan metode setengah reaksi adalah menyamakan jumlah elektron dari reaksi, reduksi, dan oksidasi. Jadi menyamakan jumlah elektron, kuncinya di sini ya. Nah ini kalau diurutkan dalam langkah, ini adalah langkah terakhir ya. Jadi samakan jumlah elektronnya, kalau sudah sama maka reaksi akan setara. Oke, apa aja langkah-langkahnya? Oke, apa aja langkahnya? Yang pertama adalah tulislah kerangka dasar setengah reaksi reduksi dan oksidasi secara terpisah. Jadi nanti reduksi sendiri, oksidasi sendiri. Oke, yang kedua, setarakan atom yang mengalami perubahan Bilox. Yang ketiga, setarakan oksigen dengan menambahkan H2O. Untuk suasana asam, tambahkan H2O pada ruas yang kekurangan ini. Jadi kekurangan ini kata kuncinya ya. Kalau suasana basah, tambahkan molekul H2O pada ruas yang kelebihan atom oksigen. Jadi pada suasana basah, tambahkan H2O pada pada ruas yang kelebihan atom oksigen. Nah, ini ada dua macam soal. Jadi suasana asam, suasana basah. Jadi hafalkan salah satu supaya nggak terbalik ya. Jadi kalau asam, H2O-nya ditambahkan pada yang kekurangan atom oksigen. Hafalkan satu aja. Nanti kalau basah, Anda tinggal membalik, maka tambahkan H2O pada yang kelebihan atom oksigen. Nanti kita akan terangkan lewat soal. Oke, langkah yang berikutnya. Setarakan hidrogennya. Kalau asam, tambahkan ion H+. Kalau basah, tambahkan ion OH-. Oke, langkah yang kelima, setarakan muatan dengan menambahkan elektron. Dan langkah yang terakhir, samakan jumlah elektron. Nah, ini tadi adalah prinsip dari metode setengah reaksi, yaitu menyamakan jumlah elektron. Oke, ada 6 langkah. Nah, ini harus dihafalkan. Ya, bagaimana bisa mengerjakan soal kalau langkah-langkahnya ini nggak hafal gitu ya. Jadi di sini luangkan waktu sejenak, ngerti atau tidak, udah hafalkan dulu. Nanti seiring berjalannya waktu, kalian akan ngerti sendiri. Oke ya, saya akan praktekkan lewat pembahasan contoh soal berikut. Jadi setarakan reaksi redoks berikut dengan metode setengah reaksi. Ini dikasih soal untuk suasana asam ya. Oke, langkah pertama kita hitung dulu Bilox dari masing-masing atom ini ya. Oke, ini saya terangkan ya. Jadi ini 2Cr ditambah dengan 7O, itu muatannya total sama dengan min 2. Nah, kita tahu O tadi Biloxnya adalah min 2 ya. Nah, berarti 7 kali min 2 berarti min 14. Berarti 2Cr sama dengan min 14 pindah menjadi plus, berarti 14 kurangi 2, berarti 12. Maka Cr ketemu plus 6. Berarti ini plus 6 ya Biloxnya. Oke, saya tulis di atas ini. Oke, Cl min, maka Biloxnya adalah min 1 sesuai dengan muatannya ya. Ini muatannya 3 plus, dan ini muatannya adalah, nah ini senyawa molekul bebas ya. Molekul bebas tadi belum saya terangkan. Jadi kalau molekul bebas Cl2, H2, I2 itu Biloxnya 0 ya. Jadi Biloxnya 0 ya. Oke, berarti kita sudah bisa melihat Cr ini Biloxnya mengalami perubahan dari 6 menjadi 3. Berarti terjadi penurunan. Nah, berarti dia terjadi penurunan ya. Nah, kalau dia terjadi penurunan maka dia adalah reaksi reduksi ya. Cl dari min 1 menjadi 0. Nah, dari Cl dari min 1 menjadi 0. Berarti dia naik apa turun? Naik. Iya toh. Dari min 1 ke 0 kan naik. Berarti dia adalah reaksi oksidasinya. Nah. Oke, langkah yang pertama ya. Tulislah kerangka dasar setengah reaksi reduksi dan oksidasi. Oke, kita lihat yang reduksi. Itu yang ini kan ya. Cr2. Saya taruh di tengah gini ya. 2 min menjadi Cr3 plus, kayak gini. Terus reaksi oksidasinya Cl min, pusatkan di tengah gini ya, Cl min menjadi Cl2.
Oke, lanjut langkah yang kedua, setarakan atom yang mengalami perubahan Bilox. Nah, pada langkah pertama kita lihat ini kan berubah Biloxnya dari 6 menjadi 3. Nah, ini yang kita setarakan. Jadi CR-nya yang disetarakan, O-nya nggak usah dipandang. Di sini kan CR-nya 2, di sini 1. Ini muatan, jangan dipikir dia itu banyaknya atom CR3 ya. Dia ini 1. Ini 2, berarti ini kita kalikan 2 gini ya. Jadi unsur yang mengalami perubahan Bilox adalah Cl ya, yang kedua nih Cl. Kita lihat ini 1, ya sebanyak 1, ini 2. Berarti ini kita kalikan 2. Nah, ini adalah langkah yang kedua. Setarakan atom yang mengalami perubahan Bilox. Oke, langkah yang kedua, setarakan oksigen. Nah, setarakan oksigen ini bercabang 2 untuk suasana asam sendiri, basah sendiri. Nah, di sini adalah untuk suasana asam, yaitu tambahkan H2O pada ruas yang kekurangan atom oksigen. Oke, di sini O-nya sebanyak 7 ya. Di sini O-nya nggak ada. Berarti yang kekurangan adalah yang sebelah kanan. Berarti tambahkan H2O pada ruas yang kekurangan atom oksigen. Berarti H2O-nya ditambahkan di sebelah sini. Apa gini doang? Enggak, ya dihitung. Anda kan disuruh menyetarakan oksigen nih. Ya toh? Ya setarakan. O-nya di sini berapa? 7. Di sini 1. Ya sudah, kalikan 7 supaya setara. Pada reaksi oksidasi, kita lihat di sini nggak ada O-nya ya. Ya sudah, nggak perlu disetarakan. Nggak ada O-nya. Berarti kita nggak perlu menyetarakan oksigen. Oke, langkah berikutnya, setarakan hidrogen ya. Pada suasana asam, tambahkan ion H+. Nah, kita lihat nih. Hidrogennya di sini nggak ada, di sini nggak ada. Nah, ini hidrogennya sebanyak 7 kali 2 berarti 14 ya. Maka tambahkan ion H+ di mana? Ya di sini. Karena di sini sebelah kanan sudah ada 14 H+, ya, 14 hidrogen. Maka di sini kita tambahkan supaya sama 14. H+ gini ya. Ingat, tambahkan ion H+. Untuk oksidasi, hidrogennya nggak ada. Ya sudah, kita lewati. Nggak perlu dipikirkan. Langsung masuk langkah yang berikutnya. Setarakan muatan dengan menambahkan elektron. Oke, kita hitung muatan yang sebelah kanan. Jadi ini kan 14 kali plus, berarti ini 14 muatannya ya. Ini 1 kan? Ya, 1 kali 2 berarti min 2. Maka total sebelah kiri ini adalah 14 kurangi 2 berarti positif 12. Oke ya, ini positif 12 untuk sebelah kiri. Oke, ini 2 kali 3, 6 plus. Nah, 6 plus. Terus sebelah ini, H2O ini, karena dia tidak bermuatan, maka dia netral, 0 gitu ya. Berarti 7 kali 0, 0. Maka jumlah muatan sebelah kanan adalah plus 6 total ya. Di sini plus 12. Jadi pada langkah ini kita setarakan muatan dengan menambahkan elektron. Kita tahu elektron itu kan bermuatan negatif ya. Jadi cara menambahkannya elektron itu di kiri apa di kanan? Nah, Anda lihat yang besar siapa? 12 sama 6. Berarti yang besar 12 kan ya. Tambahkan di sebelah kiri berarti ya. Jadi tambahkan pada ruas yang muatannya lebih besar. Berarti ini 6 elektron gini. Nah, logikanya simpel aja. Elektron kan min 1. Di elektron itu muatannya min 1. 6 kali min 1 kan min 6. Min 6 ditambah 12 berarti total ini adalah plus 6. Nah, ini kan juga plus 6. Berarti kan sudah setara muatannya ya. Oke, yang untuk reaksi oksidasi, muatannya di sini adalah min 2. Ini nggak ada muatan berarti 0. Min 2 sama 0. Ya besar mana? Ya besar 0 ya. Min 2 sama 0 besar 0. Maka tambahkan elektron pada muatan yang lebih besar. Berarti kita tambahkan di sini. Berapa banyak? Ya selisihnya berapa? Ini kan muatannya min 2. Ini 0. 2 kurangi 0 ya berarti kita tambahkan 2. Ya logikanya nanti supaya kalian nggak bingung ya total aja di sini. Ini muatannya min 2. Ini 0. Ini min 2. Lah kan sudah sama ya. Nah setelah itu masuk langkah yang terakhir yaitu samakan jumlah elektron. Nah, di sini kan 6. Di sini 2. Ya kita kalikan yang bawah ini dengan angka 3 supaya sama elektronnya gitu ya. Nah, kita tulis reaksi kita perpanjang aja.
Ini tetap 6 elektron ditambah 14 H plus tambah Cr2O7 2 min menjadi 2Cr3 plus 7H2O. Yang ini kita kalikan menjadi 6 ya, dikalikan 3 berarti 6Cl min. Jadi yang dikalikan ini muatannya enggak. Ini kan 1 ya, dikalikan 3 berarti 3. Jangan jadi 6 ini. Yang dikalikan yang ini ya, yang depan ini ya. Terus 2 kali 3 berarti 6. Nah, hasil akhirnya ini habis. Ini habis. Jadi di kiri 6, di ruas kanan 6, habis gitu ya. Ada lagi ini, oke, nggak ada yang kembar ya. Ya sudah, kita tinggal nulis. Kita tulis saja ini dulu. Cr2O7 2 min ditambah 6Cl min ditambah 14H plus menjadi 2Cr3 plus ditambah 3Cl2 ditambah 7H2O. Nah, ini adalah reaksi yang sudah setara. Kalau Anda nggak percaya, coba aja dihitung. Cr-nya 2. Ini kan ada Cr2. O-nya 7. Di sini O-nya 1 kali 7, 7. Cl-nya 6. Ini juga 6. Gitu ya. Hanya 14. Di sini juga 14. Dah, setara. Gitu ya. Oke, kita masuk ke soal yang berikutnya. Oke, untuk soal yang kedua ini kasusnya adalah untuk suasana basah ya. Tahap awal kita tentukan bilog dari masing-masing unsur. Jadi Br2 ini bilognya berapa? Nah, ini 0 ya. H2Cl2 I2 0 ya. Untuk Zn2+ ini ion sesuai muatannya berarti ini plus 2. Oke, kita hitung dulu ini Br ditambah 3O sama dengan ketemu min 1 ya. Kita tahu bilognya O adalah min 1, min 2 ya. Berarti Br ini 3 kali min 2 berarti min 6. Maka Br bilognya adalah min 6 pindah menjadi plus kurangi 1 berarti plus 5. Taruh di atasnya Br ya. Zn ini adalah unsur bebas single parent sendirian berarti dia 0. Nah, dari sini didapat yang mengalami reaksi oksidasi adalah yang mengalami kenaikan bilog ya. Jadi dari 0 menjadi 5 berarti Br ini mengalami reaksi oksidasi. Saya tulis O gitu aja ya. Zn-nya dari 2 menjadi 0. Turun ya. Berarti ini reaksi reduksinya. Oke. Sesuai dengan langkah-langkah penyetaraan metode setengah reaksi. Langkah yang pertama adalah tulislah kerangka dasar setengah reaksi reduksi dan oksidasi. Oke, berarti reduksinya adalah Zn, saya tulis di tengah ya, Zn2+ menjadi Zn. Reaksi oksidasinya adalah Br2 menjadi BrO3-. Oke, langkah yang kedua, setarakan atom yang mengalami perubahan bilog. Ya, yang berubah bilognya kan Zn ya. Zn sudah setara sama-sama 1. Terus yang ini yang mengalami perubahan bilog adalah Br. Di sini 2, di sini 1. Berarti ini tak kalikan 2. Oke, langkah yang ketiga, setarakan oksigen. Ingat ini tadi bercabang 2, asam sendiri, basa sendiri. Nah, pada basa tambahkan H2O, pada ruas yang kelebihan atom oksigen. Nah, di sini nggak ada atom oksigennya ya, jadi nggak perlu disetarakan. Di sini atom oksigennya ada 3 nih. Ini 0, nggak ada. Ini ada 3 kali 2 6 ya. Jadi ada 6 atom oksigen. Maka tambahkan H2O pada ruas yang kelebihan. Berarti kita tambahkan di kanan. H2O-nya kita tambahkan di kanan. Sebanyak berapa? Ya ini kan atom oksigennya kan 0 ya. Sebelah sini 0. Sebelah sini 3 sama 2, 6. Ya udah kurangi. 6 kurangi 0 kan 6. Ya sudah tambahkan sebanyak 6 gitu ya. Selisihnya lah ya intinya. Oke, langkah yang berikutnya, setarakan hidrogen. Ini pun bercabang 2, asam sendiri, basa sendiri. Untuk suasana basa, tambahkan ion OH-. Nah, ini hidrogennya nggak ada, ya nggak perlu disetarakan. Oke, berarti
Di sini hidrogennya ada yang sebelah kanan 12 ya. Di sini enggak ada, berarti kita tambahkan OH- sebanyak berapa? Ini kan hanya 1 ya. Berarti kita kalikan 12. Ingat 12 tadi kita disuruh menyetarakan hidrogen. Yang sebelah sini ada 12. Ini masih 1. Ya sudah kita kalikan 12 gitu ya. Oke, yang langkah berikutnya setarakan muatan dengan menambahkan elektron. Jadi, cara menambahkan elektron tadi itu tambahkan pada yang besar muatannya. Oke, ini adalah muatannya 2. Ini muatannya enggak ada alias netral. Besar mana 0 sama 2? Besar 2. Berarti tambahkan di sebelah kiri. Sebanyak berapa? Selisihnya yaitu 2 elektron. Kita hitung dulu yang ini. Berapa muatannya? Min 12. Ini netral, 0. Berarti min 12 tambah 0. Total ini min 12 ya. Jadi total ini min 12. Ini berapa? 2 kali min 1, min 2. Ini 0. Berarti yang kanan min 2. Besar mana min 12 sama min 2? Ya besar min 2 ya. Oke, berarti kita tambahkan elektron sebanyak berapa? Ya selisihnya min 12 dikurangi min 2 berapa? Berarti ini kan jadi plus ya, berarti min 10. Berarti tambahkan 10 elektron. Langkah yang berikutnya, langkah terakhir adalah samakan jumlah elektron. Di sini 2, ya di sini 10. Berarti yang atas kita kalikan 5. Yang ini kita kalikan 1. Oke, kita garis. Reduksi oksidasi. Ini jadi 10 elektron. Ini jadi, ini kan 1 kali 5 berarti 5 Zn2 plus. Ini kan 1 ya, kali 5 berarti 5 Zn. Ini tetap, dia dikalikan 1. Br2 menjadi 2BrO3- tambah 6H2O ditambah 10 elektron. Nah, ini kita total. Ini habis ya. Jadi 5Zn2 plus ditambah Br2 ditambah 12OH- menjadi 5Zn ditambah 2BrO3- ditambah 6H2O. Nah, ini adalah hasil akhir dari penyetaraan reaksi Br2Zn2 plus menjadi BrO3- plus Zn. Oke ya, pesan saya hafalkan langkah-langkahnya terus Anda praktekkan ya. Oke, cukup untuk hari ini. Terima kasih telah menonton. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.